lo. Terus diusir. Makanya lo balik lagi datang ke sini. Ya. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini lagi ya, Bu. Kemarin lo pergi kabur dari sini untuk nikah sama duda beranak 3. Dan lo tahu gak akibatnya apa buat gue? Hidup gue jadi susah sengsara, tau gak lo? Gue dikejar-kejar, harga di gue diinjek-injek sama si Saso. Terus sekarang lo dengan tanpa dosa bilang, boleh tinggal di sini lagi. Situ waras, punya otak, punya hati gak? Jawab! Bu, tolong kasih aku kesempatan, Bu. Aku nggak punya rumah lagi, Bu, selain rumah ini, Bu. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini, Bu. Bodoh, bukan urusan gue. Lagi salah lo sendiri. Kenapa lo kabur dari sini? Pergi lo. Mbak, tolong kasih kesempatan untuk Kanza buat tinggal di sini untuk beberapa hari saja. Kacung, lo diem ya. Lo nggak usah ngatur-ngatur gue. Dan lo denger, gue nggak sudi lo balik lagi ke sini. Jadi lo pergi. Ibu, gue tuh pergi. Ya, pergi, gue bilang. Gue bukan ibu lo. Jadi lo pergi dari sini cepat. Pergi lo. Ibu, aku mohon, Bu. Ibu, aku mohon, Bu, izinin aku untuk tinggal di sini, Bu. Aku mohon, Bu. Aku minta maaf. Ada maaf buat lo. Pokoknya gue nggak sudi lo tinggal di sini lagi. Jangan pernah injek kaki lo di sini. Pergi, pergi. Mbak, sini keterlaluan ya. Mbak sih punya hati nggak sih? Lo nggak usah mas kayak gitu. Udah nggak ada ngaruhnya sama gue. Bukan lo kayak gitu. Sekarang gini, waktu lo kabur dari rumah ini dan nikah sama duda beranak 3, maksud dan tujuan lo supaya lo bisa menjauh dari gue kan? Ya udah sono, jauh lo dari gue sama lamanya, jauh sana, jauh. Mbak, ya Allah, Kanza. Mbak sih, ya Allah. Mbak sih cukup, Mbak. Lebay lo, lebay, ya. Kemarin waktu si Tasya disekap sama Mas Sasso, hampir dibunuh. Lo nggak ada peduli sama dia, lo nggak ada perhatiannya. Dia baru nusuk kayak gitu. Lebay lo, gilingan lo jadi om lo. Mbak sini keterlaluan ya. Mbak sih punya hati nggak sih? Sekarang gini, kalau lo masih belain dia terusan, lo angkat kaki juga dari sini. Pergi lo, pergi berdua sama dia. Ibu, Pergi sono. Ibu jangan, Bu. Ibu, aku mohon, Bu, jangan usir Romasan dari rumah ini, Bu. Aku yang pergi, Bu. Ya udah sadar deh, tadi kan gue bilang sama lo, pergi lo dari sini. Assalamualaikum. Kanza. Emang keterlaluan kamu, Mbak. Mbak sih punya hati nggak sih? Mbak sih perlakukan Kanza seperti itu apa Mbak sih nggak kasihan? Memangnya lo pikir itu keponakan diri lo perhatian sama gue, peduli sama gue? Gue kemarin diperut gara-gara hutang sama pasangan lo. Terus dia kemana? Dia kabur. Ya itu salah Mbak Asih sendiri. Kok nyalain Kanza? Hasan, kacung! Itu saya Kanza, kenapa dia nggak nikah sama Sasso? Kanza. Om ngapain sih, Om? Om ngapain ngikutin aku, Om? Terus kamu bagaimana? Sekarang kamu mau kemana? Om, mendingan Om pulang aja ya. Aku nggak mau kalau misalkan Om diusir juga sama Ibu. Om nggak perlu harus khawatirin aku, Om. Aku bakal baik-baik aja kok. Aku punya teman baik kok, Om. Mungkin berapa hari ini aku bakal nginep di sana untuk sementara. Tapi kalau ada apa-apa bagaimana? Kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendirian. Biar Om bantu ya. Gak perlu, Om. Insya Allah aku bisa nyelesain sendiri. Om, mendingan Om balik ya. Om jangan ngikutin aku. Aku gak mau sampai kaki Om sakit lagi ya, Om. Tapi kamu gak bawa apa-apa, Kanza. Pakaian ganti pun kamu gak bawa. Aku punya teman baik. Aku bisa minjem baju dia untuk sementara. Udah, Om, aku gak apa-apa. Kalau kamu sampai ke rumah teman kamu itu, kamu kabarin Om ya. Kamu telepon Om. Kamu jangan pernah ragu untuk telepon Om. Kamu kalau ada apa-apa, kasih tahu Om Hasan ya.
Udah Om balik sekarang ya. Ya Allah, tolong lindungi Kanza. Lindungi dia ya Allah dimanapun dia berada. Halo? Ya, mailbox. Nah, apa sih di telepon nggak bisa, nggak mau ngangkat? Cek WA deh. Ya, cuma centang satu. Message dari aku nggak dibaca dong. Nah, apa sih dia? Yang pacar makan hati gini amat. Tasya, anak mama yang cantik dan sayangnya mama, udah ya, stop. Stop, nggak usah hubungin Ferry dan nggak usah mikirin dia lagi. Karena dia udah nggak penting dalam kehidupan kamu. Lebih baik kamu itu bantu Pak Sastro untuk nemuin anaknya yang bernama Riko, calon suami kamu. Ma, aku tuh udah tahu Mama tuh ujung-ujungnya bakal ngomongin Riko, dan Riko. Sedangkan Kanza aja nggak mau sama Riko. Mama malah nyuruh aku nikah sama Riko. Udah, kamu nggak usah fokus ke sana. Yang harus kamu pikirin fokus hartanya. Dia itu penerusnya Pak Sastro. Jadi mama yakin sekali, 1000%. Riko lebih tajir melintir dibandingin Ferry. Nggak, aku nggak mau sama Riko. Sekarang kembaliin handphone aku. Harus sama Riko, harus. Oh, nggak mau, siniin Mas, siniin. Enggak. Apaan sih? Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka kakak aku bisa jadi seperti ini. Yang ada di otaknya cuma harta aja. Sampai gak peduli sama apapun selain harta. Bu, kuncinya. Terima kasih Bu. Oh ya Bu, saya dan anak saya mungkin nggak lama ngontrak di sini, sekitar sebulan 2 bulan, sambil menunggu renovasi rumah saya selesai. Walaupun gak lama, tolong dijaga rumah ini ya Bu. Kalau mau perpanjang, kasih tahu dari jauh-jauh hari. Jadi nggak saya kasih ke orang lain kontrakannya. Iya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Ma, sebenarnya orang-orang yang ada di rumah kita tuh siapa sih, Ma? Siapa, Ma? Itu rumah kita sendiri, Mama. Masa kita harus pergi? Mana sekarang kita harus kontrak ke tempat gak jelas kayak begini lagi? Mungkin ini sudah saatnya kamu tahu yang sebenarnya, Riko. Bapak ngapain kesini, Pak? Gak usah takut. Saya nggak bakalan nyakitin kamu. Justru kita akan bersenang-senang ya. Saya akan memberikan kebahagiaan. Jangan, Pak. Kita bersenang-senang ya. Arlina. Monster itu. Riko nggak boleh tahu. Jangan sampai kamu ketemu sama dia, Riko. Jangan sampai kamu ketemu sama dia. Jangan sampai. Mama udah tenang aja dulu, Ma. Belum jelasin apa-apa udah histeris duluan. Riko, Mama takut sama monster itu. Monster itu jahat, Riko. Mama takut. Oke, Ma. Siapa monsternya? Siapa? Mama jelasin ke aku siapa monsternya. Nanti biar aku hadapin, biar Mama nggak ketakutan kayak gini terus. Enggak, Riko. Kamu nggak boleh ketemu sama dia. Terserah Mama deh, Ma. Aku capek tau nggak, Ma? Dari kecil, ngadepin Mama ngelihat Mama histeris kayak begini. Aku capek, Ma. Udah bener-bener nggak tahan aku, Ma. Capek aku, Ma. Riko, tolong kamu jangan pergi, Riko. Jangan tinggalin Mama sendiri, Mama takut. Ma, udah cukup, Ma. Cukup. Aku udah bener-bener nggak tahan, Ma. Ayo, dalam maju. Ayo, Riko. masuk. Ayo. Riko. Ma, masuk. Masuk, Ma. Mama tenang aja di dalam kamar, Ma ya.
Mama jangan kemana-mana, Ma. Riko! Bukain pintu, Riko! Riko, bukain pintu, Mama takut, Riko! Mama, kok pergi? Mama jangan pergi ya. Aku harus nyusul Mama. Kata Papa, Mama cuma mau ngurusin omnya yang sakit. Kalau Mama nggak pulang, gimana? Aku harus jemput Mama. Apa yang kamu pikirkan itu, yang kamu lakukan itu sudah benar. Memang perempuan itu tidak cocok jadi istri kamu. Jangan lupa, kamu harus segera memproses pembatalan pernikahan kamu supaya masalahnya semua selesai. Kalian berdua benar-benar nggak tahu diri. Sudah ditolong, masih juga mau mencuri. Bu, aku sadar kok, Bu. Aku nggak pantas tinggal di rumah mewah seperti ini. Dan aku juga tahu Ibu juga nggak suka sama aku dari awal. Tapi tolong jangan mempermalukan aku sama Om Hasan, Bu. Aku sama Om Hasan akan pergi kok dari sini. Kanza, untuk apa kamu lakukan itu? Kamu tidak mencuri. Sayang, kamu sudah bangun? Pak, ayo pergi. Pak, ayo cari Mama. Papa bilang kalau Mama mau merawatin omnya. Bagaimana kalau Mama nggak pulang lagi? Ayo cari Mama. Kirana, ini sudah malam. Kamu tuh tadi tidurnya kelamaan. Masih lapar ya sekarang? Ayo, sekarang Papa temenin kamu makan malam aja, ya? Aku nggak mau makan. Aku mau nyusul Mama. Kirana, Kirana, ayo. Oma temani kamu. ya. Aku nggak mau. Aku maunya sama Mama. Kirana sini, ikut Papa sini. Ini lihat, lihat saya. Lihat foto ini. Lihat kan? Ini Mama Kirana kan? Iya. Berbeda kan dengan Mama Kanza. Karena Mama Kanza memang bukan Mama Kirana. Kalau Mama Kirana sudah kembali ke rumahnya Allah dan tidak akan kembali lagi, Nak. Papa bohong. Kata Mama, Mama akan kembali lagi dengan wajah yang baru. Tapi sama Papa, Mama pergi lagi. Enggak, Kirana. Mama Kanza itu bukan mama kamu. Kamu harus tahu itu, sayang. Wanita itu pintar banget mencuci otak Kirana. Kalau Papa nggak mau cari Mama, aku akan cari sendiri. Kirana, Kirana, Kirana. Kirana, Kirana. Mana sih Kirana? Kirana, kamu mau kemana sih? Kak, anterin aku ke Mama dong. Dah, ayo. Kita masuk ya. Ya, sayang ya. Aku nggak mau. Aku mau ketemu Mama. Kamu jangan begini, ya. Kamu menurut sama Papa. Ya, sayang ya. Ayo. Wanita itu bener-bener lewatan. Dia udah nyuci otaknya Kirana sampai-sampai gak nurut lagi sama Papa. Wanita itu harus dapat pembalasannya. Bukan saya.
rumah siapa sebenarnya? Bukan Kansa. Tadi gue salah lihat. Widinya lagi nggak ada. Dia pergi dari tadi sore. Ibu tahu nggak sih Bu kira-kira Widi pergi kemana? Tadi sih dia perginya buru-buru. Sepertinya sih ada urusan keluarga yang mendesak. Nanti kalau besok dia pulang, Ibu kasih tahu dia deh kalau kamu mampir sini, ya? Makasih banyak ya Bu ya. Ya Allah, sekarang aku harus kemana lagi? Ya Allah, mau kemana lagi aku sekarang? Lepasin! Lepasin! Kansa, diam Kansa. Kamu jangan Lepasin! Lepasin! Ah! Diam Kansa. Jangan berisik. Percuma kamu teriak seperti ini Kansa. Karena kamu adalah milik aku. Jangan. Kansa, kebetulan dia ada di sini. Kalau jodoh memang gak kemana. Kansa, tangan kamu kenapa sayang? Ini akibatnya kalau kamu berani melawan aku. Kamu jadi terluka kan sayang? Mulai hari ini, kamu harus belajar nurut sama aku. Riko, tolong Riko lepasin aku. Riko biarin aku pulang. Aku mau pulang ke rumah Riko. Pulang? Pulang ke rumah? Sama aku kan? Nanti kita akan pulang bareng-bareng kan, Sa? Kamu tenang aja. Kamu udah bangun, sayang? Riko. Riko mau apa kamu? Hah? Kansa, kamu tenang aja. Aku gak akan macam-macam sama kamu. Udah, kamu tenang aja ya. Kamu mau ngapain? Lepasin aku, Riko. Kansa, kamu tenang aja, Kansa. Lepasin! Kansa! Kansa! Jangan kabur, Kansa! 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 Kansa, berhenti, Kansa! Kansa, aku nggak ada niat jahat sama kamu, Kansa! Kansa! Kansa, aku mencintai kamu! Kansa, kemari, Kansa! Kansa! Kansa? Ah, sial. Dia berhasil kabur lagi. Kansa? Kansa? Jadi sekarang kamu pengen main petak umpet sama aku ya? Kamu siap-siap ya. Aku bakalan cari kamu. Kansa sayang. Kamu di mana, Kansa? Kamu udah gak bisa kemana-mana lagi, Kansa.
Kanza. Dan, lo yakin ini rumah bukan saya? Saatnya balas dendam. Apa-apaan sih lu? Iya. Lu cepet bantuin gua, gak usah banyak nanya. Dan, kamu Aduh, siapa tuh? Siapa itu? Kacuk, siapa tuh mereka? Kok mereka nimbukin rumah pakai batu begini? Itu kelihatannya murid-muridnya si Kanza. Ya, pasti Kanza ada kaitannya di balik ini semua. Astaga, Kanza lagi. Itu perempuan emang bener-bener ya. Mau siang terus. Keponakan kesayangan lo tuh. Mereka awalnya menuduh aku mencuri di rumah mereka. Sekarang mereka berani datang ke sini dan merusak rumah ini. Dasar anak-anak beradab. Bebek, ini aku lagi mau ke apotek cari obat buat Kirana. Iya. Oke. Cuma punya anak buah segitu banyak. Temuin perempuan sama anak laki-laki gitu aja nggak becus. Gaji aja pengen gede. Termasuk kalian. Sial. Ya Allah, sekarang aku harus kemana lagi? Aduh. Gimana sih, No? Lu bisa nyetir apa enggak sih? Bikin kaget aja lu. tadi kok ada cewek nyebrang nggak ngeliat no? Ya makanya ada orang nyebrang tuh lihat dong. Hati-hati. Mbak, bangun Mbak. Tapi kalau saya bawa ke klinik, nanti saya suruh bayar. Mendingan gue tinggalin dah. Masih juga ada yang nolongin. Sini ya Bang. Kasih ya. Ya Allah, kasihan banget pengemis ini. Ya Allah, Kanza. Za bangun Za. Ya Allah Za, kamu kenapa? Kanza. Za. Ayo Za, bangun Za. Pelan-pelan. Ya udah, yuk sekarang bangun. Lanjut. Yuk. Pelan-pelan Za. Ya Allah. Za. Ya udah, kamu gak usah ngomong apa-apa ya. Sekarang ikut aku ke kosan aku. Pelan-pelan Za.
diminum ya. Sekarang kamu istirahat. Jangan mikirin apa-apa dulu, ya. Maaf ya, Za. Coba aja kemarin malam aku nggak pergi. Kamu nggak bakalan deh sakit kayak gini, terus pingsan di jalan. Udah, kamu gak usah khawatir. Mungkin aku cuma butuh istirahat aja. Nanti aku tidur, pas aku bangun pasti udah sehatan kok. Ya udah, sekarang kamu tidur, istirahat. Aku berangkat kerja dulu ya, takut telat. Hati-hati ya. Aku udah siap. Mama, bantuin aku. Oh iya sayang, sini. Oma pasangin ya. Ah, udah rapi deh. Pak, ayo berangkat. Aku nggak mau terlambat. Aku udah izin sekolah 2 hari. Iya sayang. Ya, papa panasin mobilnya dulu ya. Jalan ya. Nanti Bi Ina tunggu. Nanti Oma suruh sama Bi Ina siapin bekal kamu untuk ke sekolah. Iya, Ma. Kalau papa sama kakak nggak mau nyari mama, biar aku sendiri yang nyari mama. Aku masuk dulu ya. Iya sayang. Kamu hati-hati ya. Iya. Dadah. Bagus, papa udah pergi. Sekarang aku bisa cari mama. Kayaknya nggak ada Bukansa ya? Kayaknya enggak deh. Pak. Kalian berdua ngapain di sini? Mau nanya dong Pak, Bukansa kemana ya? Oh, Bukansa kebetulan hari ini nggak masuk. Ya udah, saya permisi ya. Makasih Pak. Kan dia nggak datang. Bagus deh. Dasar anak-anak nakal. Mereka pasti seneng banget kalau tahu Kansa nggak masuk. Aku harus cepet-cepet nih. Papa kok balik lagi? Kalau papa lihat aku, bisa-bisa aku ketahuan kalau aku cari mama. Untungnya papa nggak lihat aku di sini. Nggak ada di mana-mana. Duh, naik mobil apa ya kalau mau ke sekolah tempat mama?
Adik kenapa? Kok bingung? Mau kemana? Aku mau ke SMA Global Jakarta. Naik apa ya? Oh, naik angkot merah. Bareng ibu aja ya. Bentar lagi nyampe kok. Ya. Gimana ceritanya? Kalian manusia sebegini banyak tidak bisa menemukan satu orang perempuan dan satu anak laki-laki. Sudah jelas. Sudah jelas. Jenggot aja lu panjangin, otak lu pendekin. Bos, maaf bos. Tadi sebenarnya saya sudah cari kemana-mana bos, tapi tetap nggak ada bos. Lu dengar saya? Lu sebagai koordinator, lu seharusnya memberikan contoh yang benar. Paham kamu? Dengar ya, saya tidak mau tahu. Dengar kalian semua. Jelas. Cara apapun juga, cari perempuan itu dan cari anak saya. Paham? Cari. Ternyata saya punya anak laki-laki. Berarti saya memiliki generasi penerus. Tahta Raden Sastrowardoyo. Monster itu. Monster itu ada di luar. Monster itu ada di luar. Mama makin hari makin parah aja sih, Ma. Kamu kemana? Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini, di luar berbahaya, Riko. Ma, Riko nggak mungkin di rumah terus, Ma. Riko juga punya kegiatan. Yang udah aku pin pergi. Kamu nggak boleh keluar. Kita harus di sini. Kita nggak boleh kemana-mana. Lepasin dulu, Ma. Ayo, Ma. Riko, lepasin Mama, Riko. Lepasin, Riko. Lepasin Mama. Mama sekarang minum dulu. Biar tenang nih obatnya. Riko, Mama nggak minum. Minum dulu, Ma. Ini buat kebaikan Mama, Ma. Mama nggak minum obat. Capek lama-lama aku, Ma. Aku capek ngeliat Mama histeris kayak gini terus, tau nggak? Emangnya Mama pikir aku nggak punya kesabaran? Aku juga punya batas kesabaran, Ma. Mama mau aku bawa ke rumah sakit jiwa lagi, hah? Jangan. Kamu jangan pernah bawa Mama untuk ke rumah sakit jiwa itu lagi. Ya udah, makanya. Sekarang aku mau pergi dulu. Kalau emang Mama nggak mau ketemu sama monster itu, Mama di rumah aja, makanya. Riko. Mama mohon kamu jangan pergi, Riko. Mama kamu kehilangan kamu, nah. Mama kamu kehilangan kamu. Jangan pergi. Aduh, nanti turunnya di mana ya? Tadi katanya naik angkot ini, tapi kok sekolahnya belum kelihatan juga. Om itu kok serem ya? Aku turun di sini aja deh. Oh, kiri Pak. Kiri Pak. Sini Pak, sini. Ini Pak uangnya. Pak, kiri Pak.
Aduh, kok om tadi ikut turun ya? Kenapa om itu terus ngikutin aku? Apa dia mau nyulik aku? Kamu nggak apa-apa? Untung aja dia udah pergi. Tadi aku pikir dia mau nyulik aku. Kayaknya gue pernah lihat dia. Di mana ya? Coba tangkap aku. Kalau bisa ditutup mata kayak gini, mama masih bisa nangkep kamu. Mana kamu? Kok, sayang? Hah? Di mana kamu? Kirana? Mana? Hah? Mana kamu? Cakep juga, bisa kan? Kamu pergi kemana? Kirana? Hah? Oh, masih mau main dia. Di mana dia? Kirana, di mana kamu sayang? Di mana dia? Kirana? 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 Dek, kok kamu sendirian? Pengasuh kamu di mana? Atau Mama Kanza di mana? Om siapa? Om kenal mama? Jelas, Om kenal sama Mama kamu. Soalnya Om itu teman baik Mama kamu. Mama kamu ada di mana sekarang? Aku juga nyariin mama, tapi aku tersesat. Om bisa nolongin aku nggak? Ini kan anak tirinya Kanza. Apa yang dia lakukan di sini? Iya, kamu tenang aja. Om bakalan tolongin kamu untuk cari mama kamu. Kita bakalan cari mama kamu bareng-bareng ya. Yeay, makasih Om. Yuk. Selamat siang, Ibu. Oh, siang, Pak. Bu, Kirana masih di dalam ya? Loh, bukannya Kirana masih sakit, Pak? Soalnya hari ini nggak masuk. Oh, saya sendiri yang mengantar Kirana sekolah, Bu. Mungkin Ibu salah. Sebentar. Saya coba telepon ke rumah dulu ya, Bu ya. Halo? Halo, Bu. Apa Kirana ada di rumah? Kirana belum di rumah. Kiranya kamu yang jemput dia, Bayu. Kirana juga nggak dari sekolah, Bu. Sudah, kamu tidak usah khawatir. Sekarang kamu telepon Dani, nanti ibu yang telepon Nadia. Siapa tahu salah satu dari mereka yang jemput Kirana. Tolong Ibu juga kabarin terus ya kalau ada apa-apa. Iya. Ya, Mas, Bu. Nggak ada. Coba saya tanya kakaknya dulu. Halo, Pak. Halo, Dani. Kamu tidak menjemput Kirana? Enggak kok, aku aja masih di sekolahan. Dani, barusan Om nelfon gue katanya Kirana nggak ada di sekolah. Iya nih, Papa juga telepon gue. Ya, pasti dia nikah Bukansa, Kak. Coba deh bayangin, Bukansa aja nggak ada di sekolah. Kirana juga nggak ada. Mungkin dia mau balas dendam sama keluarga kita, Kak. Halo, Pak. Coba deh, Papa telepon Bukansa. Mungkin Kirana sama dia, Kak? Oh, ya udah. Nggak ada juga. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu, Bu ya. Terima kasih. Apa?
Mereka bilang Kanza lagi sama-sama Kirana. Kayaknya Kanza pernah cerita deh, kalau Kirana itu anak bungsu Pak Bayu yang dekat sama dia. Tapi kelihatan banget sih mereka nuduh Kanza. Jelas-jelas Kanza lagi sakit. Tapi sebentar. Kirana hilang. Aku baru ingat. Aku nggak punya teleponnya Kanza. Nggak pernah minta. Oh ya, Rafiq. Rafiq tahu rumahnya. Iya. Pasti dia tahu. Dia memperkenalkan aku dengan Kanza. Aduh, pasti Kanza lagi tidur terus HP-nya mati. Kayaknya aku harus pulang sekarang deh. Kasih tahu Kanza apa yang terjadi. Udah? Ya, makasih ya. Dek, ini es krim buat kamu. Jadi, kata Om, Mama pengen kesini. Iya, kamu tenang aja. Om udah kirim gambar ke mama kamu kalau kamu ada di sini. Asik, Kirana nggak sabar ketemu Mama. Kanza, bangun Za, gawat Za. Ada apa sih, Wit? Aku dengar kalau Kirana hilang. Apa, Wit? Kamu nggak salah? Enggak, Za. Tadi aku dengar dari Dani sama Nadia. Mereka tuh lagi ngomong sama papa sama omanya. Dia bilang kalau misalkan Kirana kabur dari sekolahnya, Za. Ya Allah, Kirana. Aku dari tadi udah coba nelfon kamu, cuman HP kamu mati. Ya, bateraiku habis. Ya ampun, Kirana. Kamu mau kemana? Aku mau cari Kirana lah, Wit. Iya, tapi kamu itu masih lemas, kamu masih sakit. Terus handphone kamu mati, kalau misalkan kamu nelfon orang gimana? Ya udah gini, kamu pakai charger aku aja ya. Kamu pakai power bank aku. Nih. Ya Allah, Kirana. Halo? Riko, apa yang udah kamu lakuin sama Kirana? Riko, tolong jangan sakitin Kirana, Riko. Jadi Kirana sama Riko? Aku nggak bisa nih nganterin dia. Gimana kalau kamu yang datang sini jemput dia? Dia udah nggak sabar loh, pengen ketemu sama kamu. Riko, sekarang Kirana ada di mana? Tolong balikin Kirana di rumahnya, semua orang nyari Kirana. Mama kamu pengen ngomong sama kamu. Mama, ayo makan es krim sama kita. Kamu dengar sendiri kan? Kirana udah nggak sabar pengen ketemu kamu di sini. Riko, dia baik-baik aja kan? Tolong kamu jangan sakitin dia, Riko. Kanza, kamu sudah dengar sendiri kan? Kalau dia sedang senang-senang makan es krim di sini, dia nggak ada kenapa-napa. Aku pun juga nggak ngapa-ngapain dia kok. Nggak ada yang aku lukain. Kemarilah Kanza, datang ke sini. Temui aku Kanza. Kalau dalam 30 menit kamu nggak datang ke sini juga, maka sesuatu yang lain akan terjadi. Riko! Ya Allah. Gimana? Enak nggak es krim? Enak. Aku mau cari Kirana. Udah, Za, udah.
Aku mau cari Kirana. Kanza, kamu kemana? Kamu itu masih lemas, kamu masih sakit. Tapi aku mau cari Kirana, Win. Aku takut kalau misalkan Kirana kenapa-napa atau Riko misalkan lukai Kirana gimana. Iya, Za, aku ngerti. Cuman kan kamu masih sakit. Tapi aku cuma punya waktu 30 menit, Win. Kalau misalkan aku nggak sampai di sana, Riko bakal ngelakuin hal yang lebih gila. Kamu tahu kan Riko kayak gimana orangnya? Ya udah, kalau misalkan emang kamu mau pergi, aku ikut sama kamu ya. Aku temenin kamu. Kenapa sih Mama terus-terusan nyuruh aku nikah sama si Riko? Ih, Amit gak jelas aku punya Ferry. Fer, angkat dong. Fer, HP lu bunyi terus tuh. Udah sih biarin aja, paling juga si Tasya. Udah lah, mesti diangkat. Sayang, akhirnya kamu... Ini bukan Ferry. Ini siapa ya? Ferry mana? Dia baik-baik aja. Ferry lagi kerja. Udah deh lu, gak usah ganggu. Berani banget ngomong kayak gitu. Gue ini pacarnya. Lu siapa? Gue ini pacaran sama Ferry itu udah bertahun-tahun. Semenjak dia kerja di sini sama gue. Apa? Nggak salah dengar. Ferry itu orang kaya. Dia baru pulang dari Amerika. Dan dia nggak kerja. Udah banyak duit. Hah? Orang kaya? Halo? Ih! Ternyata emang bener ya. Si Ferry itu kerja di sini. Kurang ajar, bukan tipu. Hei Ferry! Tasya, kok kamu udah di sini sih? Kenapa? Kaget kalau gue tahu tempat kerja lo, hah? Enak. Rasain. Tasya, apa sih? Malu liatin orang. Apa? Lu bilang malu? Waktu lu dipukul lu gak malu, ya kan? Lu bilang lu anak orang kaya baru pulang dari Amerika. Ada juga lu baru pulang dari kampung. Iya, Tasya tenang dulu. Kamu jangan begini dong. Heh, Fer. Lo berani-beraninya ya jelikuin gue. Rasain tuh. Emang kurang ajar lo ya. Playboy kampungan. Gue gak kelas sama lo. Tasya, aku bisa jelasin semua, Tas. Sialan. Itu kemanain si Riko sama ibunya tuh? Kok mereka tato ngilang? Tasya nelpon. Angkat gak ya? Iya, anak mama. Kenapa? Ternyata Ferry itu tukang tipu. Apa? Dia udah nipu kita. Dia nipu kita? Ternyata Ferry cuma tukang cuci mobil. Ya udah nggak apa-apa. Tapi bener kan apa yang mama ngomong sama kamu? Udah deh, kamu tuh harus tinggalin dia. Mendingan kamu tuh lebih baik sama si Riko. Sekarang kamu ada di mana? Cepetan, cus pulang, ya. Si Tasya pasti sekarang udah mau 1000% sama si Riko. Rencana aku berhasil. Asik. Mau nambah lagi nggak? Enggak. Mama! Kerja pelan-pelan, Kerja. Kirana. Tunggu dulu, Kirana. Om, kenapa aku nggak boleh keluar? Kirana! Mama! Lepasin Kirana! Kirana? Mama! Sayang, kamu baik-baik aja kan sayang?
Sayang, kamu pulang lah, nak. Papa kamu, oma, kakak-kakak kamu pada nyariin kamu. Kenapa Kanza? Aku kan cuma bantu kamu untuk menemukannya aja. Pergi kamu, Riko. Kau pulang ya, sayang ya. Kirana, coba kamu bilang sekarang, apa yang tadi kamu bilang ke Om? Ma, aku nggak mau pulang. Sayang, kamu harus pulang. Kamu nggak bisa tinggal sama mama. Kirana nggak mau pulang. Kenapa Kirana nggak boleh tinggal sama mama? Allah kasih mama ke Kirana, tapi mama ninggalin Kirana lagi. Sayang, bukan begitu, sayang. Kirana nggak mau pulang. Sayang, saya dengerin mama dulu, nak. Kirana! Ada tamu. Siapa ya mereka ya? Ini sih anak buahnya Pak Sastro. Nggak mungkin. Ini soalnya keren-keren banget. Kalau anak buah Pak Sastro jelek-jelek katro dan bau iwang. Di mana dia? Katakan pada saya, di mana Kanza? Bapak ngomong sama saya? Bu, Pak Bayu ini suaminya Kanza. Dan kami sedang mencari Kanza dan anak bungsunya, Kirana. Apa mungkin Ibu tahu di mana keberadaan mereka? Maaf. Sebentar. Tadi Bapak bilang, ini suaminya Kanza? Ya. Yang duda beranak 3 itu? Di mana Kanza dan juga putri saya, Kirana? Apa mereka ada di dalam rumah kalian? Dia... Kalian periksa saja ke dalam. Baik, Pak. Kanza di mana ya? Sejak semalam dia nggak ngabarin, nggak ada telepon. Aduh, di mana kamu, Kanza? Itu kan Pak Bayu. Ngapain dia kesini? Ada apa ini? Maaf Pak, di dalam tidak ada tanda-tanda Abu Kanza dan Kirana. Kamu mencari Kanza. Setelah kamu mengusir dan mempermalukannya. Pak Hasan. Di mana putriku Kirana? Lu kenal sama suami Kanza ini? Saya nggak tahu di mana Kanza. Dia sudah tidak ada kabar dari semalam. Saya dan anak saya pasti akan bantu untuk mencari Kanza, Pak. Memang sudah seharusnya itu yang kalian lakukan. Karena kalau tidak dalam waktu dekat putriku ditemukan, aku akan melapor ke polisi. Dan Kanza akan tahu akibatnya. Atas dasar apa kamu mau melaporkan Kanza ke polisi? Atas dasar dugaan penculikan putriku. Kenapa lu nggak ngomong sama gue? Kamu yang mengusir Kanza dari semalam. Ya tadi paling gak lu cerita dong. Kanza, angkat dong Kanza. Angkat dong.
Mana sih ambulansnya? Nggak datang-datang, lama banget. Halo? Halo Kanza. Gimana keadaan Kanza? Apa baik-baik aja kan? Halo, Kanza. Jadi Saya temannya Kanza, Bu. Kanza lagi pingsan. Sekarang kita lagi nunggu ambulans datang. Oh. Bagus deh. Ini kesempatan buat gue dan gue gak boleh lewatin. Ya udah kalau gitu gak usah dibawa ke rumah sakit. Bawa aja ke rumah ya. Ya bawa ke rumah. Ibu, ambulansnya sudah datang. Kita mau bawa Kanza ke rumah sakit Medika dulu. Nanti kalau sudah sampai rumah sakit, saya telepon lagi. Dengar gak? Saya bilang bawa aja pulang ke rumah. Ya. Halo? Kurang ajar banget nih perempuan. Mati-matiin aja sama dia. Mbak kenapa sih? Kok tiba-tiba sekarang jadi berubah gitu setelah tahu siapa yang dinikahin sama Kanza? Siapa juga yang berubah? Pasti nih Mbak merencanakan sesuatu. Apaan sih lu? Rempong banget sih lu. Tadi Mbak Asi bilang Kanza dibawa ke rumah sakit. Aku harus susul ke sana. Apa kita ikutin Om Hasan? Ya harus ayo. Jangan pergi, aku janji aku gak akan nakal lagi, Ma. Aku janji, aku akan jadi anak yang baik. Ma. Kanza, kasihan banget kamu. Kamu berusaha lari dari kobaran api, tapi malah jatuh ke jurang. Gimana? Sudah ketemu Karina sama Kansa? Tidak, Bu. Kanza juga tidak ada di rumahnya. Mana mungkin dia mau kembali ke rumahnya setelah kejadian kemarin. Sekarang dia nyulik lagi si Kirana. Saya rasa bukan itu yang terjadi, Bu. Rafiq, kamu kan yang bawa keluarga kita ke masalah ini. Kamu tuh tidak berhak untuk kasih komentar. Harusnya kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Ibu, sudahlah Bu, sudah. Halo? Oke. Saya segera ke sana. Saya permisi dulu. Iya. Pak, kita harus lapor ke polisi. Ya, terus bilang apa? Kalau Kirana itu diculik sama ibunya, gitu? Pak, itu bukan mama kita. Tapi papa kalian kan sudah menikahi perempuan itu. Berarti kan dia sudah menjadi mama kalian. Ya terus kita harus gimana, Oma? Sudah. Bu, aku mau pergi lagi. Mau cari Kirana lagi, ya Bu? Sejak bukan saya datang, gak pernah ada ketenangan di rumah ini. Halo, iya ini gue. Bilangin ke anak-anak, suruh cari yang namanya Bukansa. Kalau ketemu, gue kasih imbalannya. Kak, gue janji sama lu, gue akan bikin Bukansa menyesal gara-gara masuk kehidupan kita. Mama mau, Pak. Mama mau, Pak. Mama mau. Maaf Bu, Ibu tidak boleh masuk. Kami akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Nanti kalau pasien sudah stabil, kami akan hubungi Ibu. Kirana tenang ya sayang. Kirana sabar ya. Kirana, kok kamu ada di sini? Tolongin Mama, Om. Tolong obatin Mama. Aku gak mau kehilangan Mama, Om. Jadi Kanza yang ada di ruang ICU?
Yaudah, Om Rafiq mau ke dalam dulu ya, mau periksa mama kamu. Kamu tunggu di sini ya, sayangnya. Kirana, tenang ya. Dokter pasti bisa sembuhin Mama Kirana, ya? Apa yang terjadi dengan Kanza? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Kanza, apa yang terjadi kepadamu? Gimana keadaan pasien, Sus? Kami sudah berusaha, Dok, tapi pasien masih tidak sadarkan diri. Semoga Kanza baik-baik aja. Tapi dia sebelah mana tuh? Wah. Aduh, astaga. Hati-hati dong, pelan-pelan kok jalan. Ya, hilang deh. Kemana itu si Hasan? Tahu, Mah. Gimana kalau kita telepon aja Pak Bayu? Mama juga tahu seharusnya kita telepon Pak Bayu, tapi kan Mama tadi gak sempet nanya nomor handphonenya dia. Duh, Mama tuh gimana sih? Bukannya minta nomor HP-nya dia? Ya gimana Mama mau minta nomor handphonenya dia? Mama tuh kaget, shock banget. Sekarang si Hasannya juga. Tasya. Kenapa? Mama tahu betul siapa yang harus Mama telepon sekarang. Siapa? Beres. Semua hutang-hutang Mama bakalan beres ini. Asik. Halo Pak Sastro. Gimana, anak? Gini ya Pak. Saya sudah menemukan anak laki-laki Bapak. Sekarang juga Bapak datang aja ke rumah sakit Medika. Anak saya di rumah sakit. Kenapa? Ucup! Gina! Iya, Bos. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Sekarang, Bos. Iya, Bos. Ayo. Mama pinter banget. Dokter, gimana keadaan Kanza? Apa Mama baik-baik saja? Mama kamu baik-baik aja, mama kamu udah sadar kok. Bener Om, Mama sudah sadar. Iya. Mama kamu mau ketemu kamu. Mama jangan pergi. Mama jangan tinggalin aku. Mama jangan pergi lagi, Ma. Mama jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama jangan pergi lagi. Mama jangan pergi lagi. Maafkan aku, San. Maafkan aku. Seharusnya aku memang tidak pernah menikahi perempuan itu. Halo, Rafiq. Bagaimana? Bayu, temui aku sekarang di rumah sakit. Sekarang, Bay. Rumah sakit? Kenapa? Kamu sudah ketemu dengan Kirana? Kirana sama kamu? Iya, Kirana ada di sini. Dia baik-baik aja. Tapi kamu harus kesini sekarang, Bay. Iya, Fik. Iya. Aku segera ke sana. Urusan hutang-hutang gue ke situ. Asih? Oh. Iya Pak Sastro. Mana katanya ada anak saya di sini? Bapak perhatikan telunjuk saya. Itu anak laki-laki Bapak. Kamu yakin?
Yakin sekali. Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan mungkin telepon Bapak. Karena saya nggak mau ada urusan lagi sama Mama. Nah, Maaf, Bapak siapa ya? jadi begini rupanya. Kamu gagah. Persis mengingatkan saya waktu muda dulu. Tinggi. Ini orang tua kenapa sih? Sama kayak mamaku. Udah gila kali dia. Siapa nama kamu? Riko, Pak. Anak laki-laki. Kamu anaknya Marlina, kan? Bapak, kok kenal dengan ibu saya, Pak? Ya, saya kenal baik dengan dia. Karena kamu adalah anak saya. Anak Raden Sastrowardoyo. Coba kamu lihat itu, Bay. Kirana pergi mencari Kanza. Bukan Kanza menculik Kirana. Kamu paham gak sih, Bay? Saat ini Kirana berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia baru aja kehilangan sosok seorang ibu. Dan Kirana bisa menemukan kembali dalam diri Kanza. Makanya dia gak mau kehilangan Kanza. Dan dia akan melakukan segalanya untuk bisa bertemu dengan Kanza. Sekarang kita pulang, Kirana. Papa nggak bisa bawa Mama pergi. Aku nggak mau pulang kalau nggak sama Mama. Kalau Mama pergi, aku harus ikut. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi Ma, aku nggak mau kehilangan Mama. Aku nggak mau Mama ke rumah lo lagi. Kirana, sekarang kita pulang. Sama Mama. Bener ya, Pak? Bener, Pak. Papa janji. Ma? Ma, ini Riko, Ma. Ma, buka pintunya, Ma. Ini Riko, Ma. Ma, ini Riko pulang sama Papa, Ma. Papa? Ma? Ma, Mama nggak bisa begini terus, Ma. Apa maksudnya Riko? Papa? Enggak. Riko nggak boleh ketemu sama papanya. Riko nggak boleh ketemu sama papanya. Mama nggak bisa begini terus, Ma. Ini Riko pulang sama Papa. Terserah Mama mau terima atau enggak, Ma. Ma, buka dulu, Ma. Ma! Kenapa Marlina tidak mau keluar dan temui saya? Emang gitu, Pak. Dia tuh punya gangguan jiwa. Aneh deh, suka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, paranoid. Terserah Mama mau terima atau enggak, Ma. Ma, buka dulu, Ma. Enggak, Riko! Enggak! Mama kamu berhubungan lagi sama monster jahat itu, Riko! Riko, kamu nggak boleh ikut sama dia. Dia tuh
bisa begini terus, Ma. Ma! Gimana? Pak, Mama nggak mau keluar dari rumahnya, Pak. Tapi kamu pun juga nggak mau pergi tanpa Mama, Pak. Oke kalau begitu. Kalian tangkap Marlina dan seret bawa ke hadapan saya. Cepat! Pak, kok malah jadi begini, Pak? Pak, kenapa, Pak? Ya, yang jelas ibu kamu suruh keluar dan datang kemari temui saya. Marlina! Pakai serata lagi! Dobrak aja, dobrak! Dobrak! Marlina! Woi! Marlina! Woi! Buka! Aku gak mau berhubungan sama kamu lagi! Pergi! Buka nggak? Boleh! Dobrak aja! Dia! Ikut! Aku gak mau berhubungan sama kalian lagi! Bukan Pak, diam! Jangan berisik! Ayo! Saya gak mau berhubungan sama kalian lagi! Ayo! Diam! Ayo! Berisik! Kamu mau terjadi tuh! Iya! Tiga! Tiga tolong mana? Lepasin saya! Masuk! Lepasin saya! Lepasin saya! Keluarin saya dari sini! Riko, keluarin Mama dari sini, Riko. Keluarin Mama dari sini, itu maksud jahat sekali! Mama. Mama gak mau sama dia, Mama gak mau sama dia! Ma, udah Mama tenang aja, Mama bisa tenang gak sih, Ma? Kalau Mama gak tenang, aku bakalan bawa ke Mama ke rumah sakit jiwa. Pak Sarto, sebentar. Saya mau ngomong. Jadi urusan hutang saya sudah beres kalau gitu kan ya, Pak? Oh, masalah hutang. Kita bicarakan nanti ya. Oke. Mas Asa. Marlina, apa kabar? Sudah tenang sekarang? Gitu dong, bagus. Jalan dia. Ma, itu artinya utang lo udah lunas kan? Udah dihapus kan sama Pak Sasa? Nanti Oma udah gak punya utang lagi, ya kan? Bener kan? Tasya, Mama juga nggak paham, nggak ngerti, nggak jelas tuh si badut tua ngomongnya kayak gitu. Kamu denger sendiri kan? Kita lihat ini dari udah jelas-jelas Mama kasih dia itu anak laki-lakinya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Tasya. Karena yang kita lawan itu adalah orang kaya. Orang kaya. Kanza pasti senang banget dapat bunga ini. Sekarang, dia pasti akan bisa menerima aku. Karena sekarang, aku bukan lagi Riko yang dulu. Aku Riko, anak orang kaya. Ma, aku seneng banget bisa lihat Mama lagi. Kanza memilih pulang sama mereka. Awas saja, aku pasti bisa merebut kamu dari dia, Kanza. Ma, ayo. Iya sayang. Ma, ayo buru-buru. Aku ada sesuatu buat Mama. Kamu lihat sendiri kan perempuan itu bagaimana dia mencuci otak Trim. Ayo. Kirana benar-benar sudah bergantung dengan Kanza. Ayo, Ma. Kak,
Enggak, Kanza. Kamu jangan pernah kembali lagi ke tempat itu, Kanza. Itu bukan tempat kamu. Ini memang semuanya salah Om. Om yang membuat kamu menderita. Om keluarkan kamu dari rumah Mbak Asi. Tapi malah Om biarkan kamu masuk ke dalam rumah yang seperti neraka. Itu bukan salah Om. Dan aku juga tahu kok Om. Ibunya Mas Bayu, Dani sama Nadia gak suka sama aku. Tapi gimana pun juga, Mas Bayu sekarang udah jadi suami aku. Itu bukan pernikahan. Pernikahan gak seperti ini, Kanza. Sebetulnya Om sudah tidak setuju ketika dia bilang dia menikahi kamu tapi dia tidak bisa mencintai kamu. Tapi karena kamu menerima syarat itu, jadi Om pikir mungkin dengan berjalannya waktu Bayu bisa mencintai kamu. Tapi apa kenyataan? Gak seperti itu kan? Bayu tidak bisa memperlakukan kamu sebagai seorang istri. Dan anak-anaknya pun juga. Seperti yang dia lakukan kemarin di rumah. Jadi buat apa kamu kembali? Om, Mas Bayu sama aku sekarang udah suami istri. Dan disaksikan sama Allah. Apapun keputusan dia, aku akan ikut. Kanza, kita batalkan pernikahan itu. Seperti ucapan Bayu kemarin. Pernikahan ini sebuah kesalahan. Karena dia tidak bisa memperlakukan kamu seperti layaknya seorang istri. Jadi buat apa kamu kembali, Kanza? Buat apa? Kirana gimana? Kirana. Dia sudah menganggap aku seperti ibunya. Kanza, Kirana hanya seorang anak kecil. Paling dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, dia akan bisa cepat melupakan kamu. Kanza, kamu memang bukan anak kandung Om. Tapi Om menganggap kamu sudah seperti anak kandung Om sendiri. Om sudah janji dengan ayah kandung kamu untuk selalu menjaga kamu, melindungi kamu. Tapi apa, Kanza? Yang terjadi justru masalah, musibah selalu menimpa kamu. Om malu, Kanza. Om, tolong jangan salahin diri Om. Ini semua bukan salah Om. Mungkin ini semua udah takdir. Udah takdir buat aku dan aku harus jalanin. Kanza janji sama Om ya. Kanza gak akan kembali lagi ke rumah itu. Om akan bantu kamu. Om akan bantu kamu untuk mencarikan tempat buat kamu tinggal. Ma, kok Mama bengong? Ayo kita masuk. Ayo, Ma. Sial! Wanita itu balik lagi ke rumah. Pinter banget ya. Dia memanipulasi Kirana. Karena dia tahu Kirana itu menganggap dia sebagai ibunya. Dan kalau gitu kita harus bisa bikin Kirana tuh benci sama Bu Kansa. Jadi nanti biar Kirana sendiri yang ngusir Bu Kansa dari rumah ini. Benar juga. Ayo Ma masuk. Aku ada sesuatu buat Mama. Lihat deh gambaran aku.
Bagus ya. Aku sama mama. Mama kenapa nangis? Mama jangan nangis lagi, Ma. Semuanya pasti baik-baik aja. Iya sayang. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan gak ada masalah lagi. Sebenarnya ini juga salah Mama sih. Maksud kamu? Harusnya Mama bilang ke Dani dan Kak Nadia kalau Mama mau ke rumah Allah. Dan Mama pasti kembali lagi dengan wajah yang baru. Jadi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama Mama. Seperti aku sekarang bisa menerima Mama. Jadi sebelum Bu Sarah pergi, Bu Sarah udah membicarakan ini sama Kirana. Itu sebabnya Kirana bisa menerima aku. Tapi Dani dan Nadia sudah besar. Mereka nggak bisa menerima gitu aja. Beda dengan Kirana yang masih lugu. Tapi Mama tenang aja. Pasti sebentar lagi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama Mama. Udah ya, Ma. Mama jangan nangis lagi. Iya sayang. Coba Mama lihat ya gambarnya. Ini gambar aku. Ini adalah aku, ini Mama. Gambar kamu bagus banget sayang. Anak Mama berbakat deh. Mama senang banget punya anak kayak kamu. Dan berbakat dan cantik pula. Kamu kenapa nangis sayang? Udah dong, jangan nangis dong, Nat. Aku senang dipeluk Mama. Udah, Mama gak akan ninggalin aku lagi kan? Enggak sayang. Mama gak akan ninggalin kamu. Asik. Jadi aku bisa main sama Mama. Kapan-kapan Mama antarin aku ke sekolah ya. Kayak teman-teman yang lain. Iya sayang. Mama pasti anterin kamu ke sekolah. Ma, mulai sekarang Mama bacain aku cerita ya. Kayak dulu. Kirana benar-benar menganggap aku sebagai ibunya. Dan dia ingin melakukan kegiatan seperti yang dulu dia lakukan sama Sarah. Aku gak boleh ngecewain dia. Ya udah, kamu tidur yang benar. Mama bacain ya. Aku mau jadi juara. Maafin aku. Menurutku ini udah keputusan yang terbaik. Aku gak mau ngecewain Kirana. Cintanya begitu tulus. Dan dia berhak mendapatkan seorang ibu. Aku kehilangan ibu saat masih kecil. Karena itu aku tahu gimana rasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Aku tahu Mahasa menginginkan yang terbaik buat aku. Tapi aku harus ngambil keputusan yang sesuai dengan hati aku, Om. Licik banget tuh perempuan. Bisa-bisa dia manfaatin kepolosannya Kirana. Dia tahu cara pengaruhin Kirana gimana. Dia tuh pengen deketin Kirana. Rese banget tuh perempuan. Dia masih gak mau pergi dari rumah ini. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus cari cara supaya dia keluar dari rumah ini. Halo, Hasan. Kamu apakan Kanza? Di mana dia? Apa?
Apa yang sudah saya lakukan kepada Kanza? Dasar kurang ajar. Seharusnya saya yang tanya. Apa yang sudah Om lakukan kepada Kanza saya? Om sudah meracuni pikiran Kanza. Om sudah membuat pikiran Kanza kalau saya adalah penguntit yang terobsesi kepada Kanza. Sehingga saya dipenjara selama 3 tahun. Sampai sekarang, Kanza harus menikah dengan duda beranak 3. Katakan, jawab aku, di mana Kanza? Hah? Seharusnya dulu saya merenggut nyawa Om. Bukan cuma kaki Om. Mana Kanza? Kanza ada bersama duda beranak 3 itu. Berapa Om jual Kanza kepada duda beranak 3 itu? Saya bisa membayar lebih. Berapa yang mau? Hah? Ini saya kasih lebih daripada duda beranak 3 itu. Saya sekarang orang kaya Om. Saya bisa memberikan lebih daripada ini. Asalkan Om bisa mengembalikan Kanza kepada saya. Saya akan ambil Kanza kembali dari rumah neraka. Saya akan bawa Kanza, tapi bukan untuk kamu. Saya sangat tidak rela kalau Kanza jatuh ke tangan kamu. Selamat tidur ya sayang. Bukansa baru aja keluar dari kamar non Kirana. Sekarang tinggal saya beri laporan sama Bu Lastri. Apa saja yang dibicarakan Kansa sama Kirana, pasti dia cuci otak Kirana lagi nih. Bu Lastri, Bu. Ada apa? Tadi saya ngeliat Bu Kansa itu keluar dari kamarnya non Kirana. Bagus. Ayo ya, ayo Bu. Dasar kamu pencuri. Ada apa, Bu? Nisi, periksa pintunya. Udah dikunci benar apa enggak? Iya, Bu. Ibu ada apa sih, Bu? Mas Dani sudah mengunci kamarnya, Bu. Oh, bagus. Kamu sengaja pengaruhi cucu saya Kirana supaya kamu bisa tinggal di sini. Bu, saya sama sekali nggak mempengaruhi Kirana, Bu. Udah jangan mengelak. Kamu sengaja tinggalkan kamu di sini demi Kirana. Tapi kamu tidak mau Kirana itu drop untuk karena mencari kamu aja terus-terusan di mana-mana. Kamu tidak boleh di sini lagi tidur. Ngerti? Ini sih. Ya, Bu. Belakang. Ya. Ayo. Ibu, bawa aku kemana, Bu? Ayo. Ibu. Ibu. Ibu, lepasin, Ibu. Buka pintunya. Ibu, lepas. Ibu. Buka pintunya. Masuk. Masuk. Ibu. Masuk. Saya tidak kepengen ada pencuri yang berkeliaran di rumah saya. Bu Lastri, saya... Tidak usah kamu membela diri. Kamu kan sudah menguasai cucu saya Kirana. Mulai sekarang kamu tidur di kamar pembantu ini yang sudah tidak terpakai lagi. Bu Lastri, Ibu. Ibu. Ibu buka, Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Jangan tinggalin aku di kamar ini, Bu. Sekarang kamu kunci pintunya. Siap. Saya sudah bawa gemboknya, Bu.
Besok pagi sebelum Kirana bangun, kamu buka lagi pintunya supaya dia bisa bersandiwara menjadi ibunya Kirana. Dia pikir dia bisa menggantikan menantuku yang sudah meninggal. Tapi saya yakin, cepat atau lambat Kirana itu akan tahu semua sandiwaranya. Betul, Bu. Sekarang saya sudah bisa tidur nyenyak. Ibu buka, Bu. Ibu. Bayu tidak bisa memperlakukan kamu sebagai seorang istri. Dan anak-anaknya pun juga. Seperti yang dia lakukan kemarin di rumah. Jadi buat apa kamu kembali? Kepecahan kaca ya Allah, ini gimana? Kaca yang masuk ke dalam lagi. Ya Allah, ya Allah gimana nih ya Allah? Tolong! Mereka pasti nggak akan ngebuka pintunya. Gimana nih? Kalau misalkan aku nggak obatin bakal infeksi. Sementara aku harus ikut dulu. Mungkin setelah aku keluar baru aku bisa obatin. Pada kumpul nih. Dan gue pikir lo tuh dihukum sama bokap. Dan gak boleh keluar malam lagi. Terus gue dengar tuh ada satpam baru. Jadi lu. Sekarang dia bisa ngawasin 24 jam, bro. Di malam, di pagi, dan di sekolah. Har, ini orang paling gak keluar tuh lewat jendela. Gara-gara takut sama satpam baru itu. Gue tuh gak takut sama Bukansa. Yang ada Bukansa hancur sama gue. Serius? Emang lo apain tuh guru, ha? Gue serahin ke oma gue. Biar oma gue yang bikin dia gak betah tinggal di rumah gue. Gue? Kalau gitu kita bisa party tiap malam, bro. Mana nih yang seru ya malam ini? Udah, lo tenang aja. Pokoknya, gue udah siapin party. Udah, mending kita cabut sekarang. Skuy lah. Skuy. Mau mana? Underground party. Pokoknya ini bakal jadi party yang gak akan pernah lupa. Asik sih. Siapa sih mereka? Rese banget. Gimana? Lo lihat tuh. Pinter banget lu pilih tempatnya. Ayolah parkir dulu lah. Tahu siapa sih? Hai, party bareng yuk. Siapa sih lu? So kenal banget jadi orang. Makanya kenalan dulu dong, Mak. Ih, jangan pegang-pegang gue. Cewek kayak kalian itu di sini gak usah jual mahal. Lu kalau ngomong dijaga ya. Jangan sentuh-sentuh gue. Kakak, berani-beraninya macam-macam sama kakak gue. Woi, kenapa kemana lu? Dan. Gak, mereka.
Coba saya nggak pulang kampung, Bu. Jadi saya bisa bantuin ibu ngurusin anak-anak setelah Bu Sarah meninggal. Ini saya pulang kampung 3 bulan. Tapi di sini udah banyak perubahannya. Anak ibu udah bawa perempuan lain. Ningsih, ini salah saya sendiri. Saya memang menyuruh si Bayu tuh biar cepat menikah lagi. Supaya ada yang mengurus anak-anaknya. Loh, jadi ibu yang nyuruh Pak Bayu itu nikah lagi? Iya, saya memang ngomong begitu. Supaya Bayu itu mau menikah lagi. Soalnya saya mau jodohkan dia dengan anak teman saya namanya Laura dari Jerman. Wah, bagus itu, Bu. Berarti perempuan itu cocok sama Pak Bayu. Nggak kayak Bukansa itu. Ya beda jauh lah dengan Kansa. Penampilannya, sikapnya, ya beda. Saya juga nggak tahu tuh kalau si Bayu kok tiba-tiba mau menikahi perempuan itu, tiba-tiba dia bawa ke rumah sini. Gimana dong, Bu, sekarang? Pak Bayu itu kan sudah menikah. Apa iya Pak Bayu mau menceraikan perempuan itu? Pokoknya kamu tenang saja. Saya yakin perempuan itu tidak akan betah lama tinggal di rumah ini. Karena sebentar lagi kan si Laura itu akan datang dari Jerman. Dan dia pasti mau menikahi Bayu. Suruh majikan kamu keluar. Suruh Bayu keluar. Itu siapa lagi ya? Ayo. Jangan bikin masalah di sini. Ini sudah tengah malam. Majikan saya sudah tidur. Kalau ingin ketemu lagi, besok pagi. Gak bisa sekarang, suruh keluar Bayu. Itu kan suara omnya si Kansa yang kemarin mencuri di sini. Ngapain coba malam-malam ke sini, Bu? Paling mau ngerampok lagi. Itulah Bayu kalau menikahi perempuan yang nggak benar. Orang kampung malam-malam begini teriak-teriak di rumah orang. Iya. Pak, kalau nggak pergi, saya lapor polisi. Oh, silakan aja kalau mau lapor polisi. Saya nggak takut. Saya mau bawa ponakan saya keluar dari neraka ini. Neraka apaan? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Di sini keluarga baik-baik. Kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pergi sebelum. Pak. Sebelum kamu mencuri di sini, ponakan kamu juga sudah tidak punya waktu untuk bisa mencuri lagi di sini. Oh, silakan aja bawa perhiasan kamu. Saya hanya ingin membawa Kansa keluar dari sini. Dan kami tidak mau berurusan lagi dengan kalian. Saya juga tidak mau dia kembali ke sini, tapi dia sendiri yang mau kembali ke sini. Kalian saja yang memanipulasi keponakan saya. Kalian menjadikan keponakan saya seperti pembantu. Ponakan kamu yang licik. Penampilannya aja itu pura-pura lugu. Padahal dia itu maling. Kansa! Kamu keluar, Kansa! Kansa, kamu keluar! Pak, Bapak keluar! Bapak keluar! Keluar, Pak! Bayu keluar! Pak, Bayu! Bapak keluar! Bayu keluar! Pak! Bapak keluar dari sini! Keluar! Silakan saja kalau mau lapor ke polisi. Silakan. Saya tidak takut. Justru kamu yang saya akan laporkan ke polisi. Karena kamu sudah memanipulasi keponakan saya.
Kalian tidak bisa menjaga keponakan saya dengan baik. Justru kalian menjadikannya seperti pembantu. Kamu jangan banyak drama. Kamu pikir dengan membuat keributan di sini, Bayu akan menerima dia sebagai istri? Kamu tahu, kalau bukan karena Kirana, kami juga tidak mau menerima ponakan kamu tinggal di sini. Dengar ya, kalau sampai cucu saya sembuh dari halusinasinya, ponakan kamu tidak boleh tinggalkan rumah ini. Saya gak punya hati kamu. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kan juga sudah menipu sama Bayu untuk menikahi Kansa. Masih kena racun. Dia masih kena racun. Pak, Satpam, ayo cepat usir dia dari sini. Pak, pergi Pak. Cepat Pak. Cepat pergi. Dokter Rafiq yang menyebabkan kekacauan ini. Dokter Rafiq harus menyelesaikan semua masalah ini. Sabar Kanza, sabar. Sabar sebentar lagi. Tolong! Tolong bukain. Tolong bukain pintunya. Tolong kaki saya tersesat kelajakin. Tolong buka pintunya. Berisik banget sih malam-malam begini. Bikin orang nggak bisa tidur aja. Diam aja kamu tuh. Nggak tahu diri banget sih. Saya mau buka pintunya. Saya mau. Kamu itu emang nggak dengar apa kata Bu Lasri? Kamu itu akan tetap di dalam.